Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat APLN, kelima SMRA, keenam Piwon, ketujuh BEX, dan kedelapan WIN. Langsung saja ke saham pertama. Ada SMGR yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi tipis 1,4% ke harga 8.775. Kalau dilihat transaksi asing netel. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR hari Selasa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR 3 hari koreksi tapi dia tetap bertahan ya, atau tutupnya di 8.775. Ini cukup kuat menurut saya karena ya ada pola bullish penan. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau besok itu langsung breakout aja 9.000. Itu kan ada resisten minor nih yang terbentuk dari 14 September dari bulan lalu ya. Dia retest 9.000 gagal dan turun dalam. Ini sebelum dia membentuk pola dead cat bone. Nah, ini sepertinya SMGR itu kemungkinan juga ya, kalaupun koreksi paling retest 8.500 ini mantul lagi karena SMGR ini berpotensi akan merubah tren menjadi uptrend. Tapi cara view lagi ini SMGR masih konsolidasi kecuali nanti confirm breakout neckline-nya ini di 9.500. Jadi kalau yang mau coba spekulasi buy di 8.775 ini tinggal cut loss kalau SMGR turun dari 8.500. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai cut loss, toleransinya ya 8.000, jebol itu sebaiknya jual karena ada potensi kembali downtrend ya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau hold karena bisa dibilang SMGR ini saham berfundamental bagus, ya silahkan juga. Yang pastinya ya harus siap rugi waktu, itu aja. Namanya investasi itu kan memakan waktu, apalagi kalau belinya di harga agak atas. Kalau dia turun dulu kan, kecuali memang punya dana lagi approach down di bawah juga ya bisa aja seperti itu ya. Jadi seperti itu kalau saya lihat ya, potensi untuk bullish itu besar SMGR akhir tahun. Jadi kalau misalnya nanti skenario double bottomnya ini terjadi ya, kalau ditarik dengan pivot nacis 10.600 kemungkinan besar dicapai. Kalau ditarik dengan garis dari bottom ke neckline bisa sampai 11.000 sampai 11.600 untuk target kenaikan SMGR. Jadi seperti itu aja SMGR. Kalau Bapak Ibu yang mau beli ya seperti ini. Support pertamanya di 8.500, support selanjutnya di 8.000 yang harusnya nggak boleh dijebol. Tapi kalau saya lihat ya harusnya kuat karena market 2 bulan yang lalu juga masih downtrend, belum bullish ya. Ini terlihat SMGR reject terus area 8.000. Jadi bisa dikatakan 8.000 itu kuat ya, itu menjadi supportnya ya. Kalau dia ke 8.000 ya kesempatan beli dapat di harga murah. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham kedua, ada INTP yang di hari Selasa kemarin ditutup naik tipis 0,43% ke harga 11.525. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya INTP sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP dalam proses membentuk sepertinya web 3 ya, karena web 2-nya sudah valid, sudah confirm terbentuk dan swing low-nya ada di 10.000 ya. Ini targetnya ke 12.500 kalau melihat web 1-nya. Minimal itu sama dengan web 1 dan biasanya web 3 itu lebih besar ya, lebih panjang dari web 1. Jadi seperti itu ya, ini masih dalam proses. Lihat aja, kalaupun dia koreksi harusnya koreksi INTP itu nggak sampai turun dari 11.000. Jadi seperti itu. Untuk INTP kalau yang mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss aja kalau INTP ini turun dari 11.000. Nih cut lossnya di 10.700 atau 10.600 dan target profitnya tarik langsung 12.000 sampai 12.500. Jadi seperti itu. Untuk INTP MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas membentuk golden cross. Volume INTP juga meningkat ya dari 4 Oktober. Jadi bulan ini volume INTP meningkat dari bulan-bulan sebelumnya ya. Ini berarti sudah potensi arah ke atas. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham ketiga, ada SMBR yang hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR bagus. Ini bisa terkonfirmasi sudah membentuk pola rounding bottom. Karena setelah breakout, dia koreksi 3 hari dengan volume makin kecil. Jadi ini kesempatan. Kalau besok satu candle lagi ke area 800 ini bisa spekulasi buy, atau kalau mau beli di 825 juga nggak masalah. Tinggal cut loss kalau SMGR ini tutup di bawah 800. Bisa di 770 di bawah EMA 200-nya. Garis merah ini. Ini bukan EMA ya, tapi MA. Moving average, bukan eksponensial. Jadi seperti itu, dan target kenaikan SMBR ini ya harusnya sih sampai 1000 dan bahkan lebih nih. Rounding bottomnya, cut lossnya paling 7%. Kalau mau nawar sedikit ya tunggu aja dia di 805, 810 atau 815. Makin kecil cut lossnya dan TP-nya terdekat 900, 8%, apalagi ke 1000 sekitar 20. Jadi menarik juga untuk SMBR, diperhatikan 1 sampai 2 minggu ke depan ya. Yang penting SMBR itu nggak turun dari 800, karena kalau dia turun itu berpeluang kembali uji resisten konsolidasinya yang cukup kuat ini di 700. Jadi seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham keempat, ada APLN yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,66% ke harga 149. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN juga bagus. Dia ini habis membentuk pola descending triangle. Dia breakout dan selalu retest 148-nya dan mantul. Ya harus rebound. Dan bagusnya lagi kalau minggu ini dia bisa tutup minimal di 152 sampai 153. Lebih bagus lagi kalau bisa sampai 156. Kalau yang mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya, tinggal cut loss saja kalau dia turun dari 148, bisa di 144 atau 145, dan target profit 156. Nih risk rewardnya juga 1:1 kalau mau ya. Dan juga APLN ini juga bisa dikatakan sudah uptrend. Ya kalaupun dia membuat swing low-nya, ya habis dia membuat swing low-nya, dia arahnya ke atas lagi. Jadi seperti itu. Untuk APLN, kalaupun dia membuat swing low-nya sampai 140, ini masih wajar. Kalau turun dari 140 ini, nah itu ada tanda-tanda bisa berbalik arah. Jadi seperti itu. Untuk APLN, langsung saja ke saham kelima. Ada SMRA yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 1,58% ke harga 930. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA bisa dikatakan false breakout ya. Jadi kalau memang dia mau kembali naik, besok harus rebound dan harus tutup minimal di 950. Kalau dia besok candle merah lagi, itu berpeluang dia retest lagi 900 neckline cup and handle-nya ini. Itu lebih menarik. Jadi bisa beli di harga murah, cut loss-nya juga tipis dan risk-nya juga kecil ya. Tapi ya belinya di dekat-dekat sini di area 910 atau 915. Cut loss-nya sekitar 3-4% dan target profitnya 4,3%. Tapi kalau dia bisa membuat swing low-nya di area ini ya, misalnya besok dia nggak rebound ya, dia bisa membuat swing low-nya di area ini dan balik lagi ke atas, dan ini jadi uptrend channelnya, bisa seperti itu. Untuk SMRA ini ada terindikasi pola 3 breakout, harusnya rebound besok kalau memang mau kembali ke 950. Langsung saja ke saham ke-6, ada P1 yang hari Selasa kemarin ditutup di harga 525 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, P1 diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, P1 menarik ya. Dia reject lagi area 520. Bisa dikatakan juga 520 ini cukup kuat. Jadi ada peluang P1 besok rebound karena dia kemarin membentuk candle doji. Dan target kenaikannya 540. Lumayan. Dari 525 ke 540 itu sekitar 2,6 apa 2,8%. Nih 2,7% ya. Dan cut loss saja kalau dia tutupannya di bawah 515, bisa di 510, atau kasih toleransi sampai cut loss kalau turun dari
500 karena dia berubah praksi harga. Nah, jadi kasih aja toleransi sampai 500. Jadi cut loss kalau dia jebol 500. Dan target profitnya ya memang nggak seimbang, tapi kalau dia mampu lewat 540 dan ke 550 itu naiknya lebih tinggi, bisa sampai 600. Nah, kan menarik nih, risk rewardnya juga sebanding 1:3. Jadi seperti itu ya, karena P1 ini arahnya uptrend, cuman dia bisa membuat swing low-nya bisa sampai 500. Lebih dari itu ya kembali downtrend. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham ke-7, ada BEX yang di hari Selasa kemarin ditutup naik 2,53% ke harga 81. Kalau dilihat transaksi asing kemarin net buy, nilainya juga cukup signifikan, dan dilihat ini ada yang parkir uang besar di BIT. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang AK akumulasi di 2 juta lot, tapi dibuang yang cukup besar oleh broker yang jarang dipakai retail juga ya, AO, LH, CP. Nih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BEX memang rebound dan volumenya memang meningkat, dan juga BEX sepertinya mempertahankan area 78 dan 77 ini, tapi menurut saya juga belum aman. Bisa aja pola dead cat bone, tapi kalau dilihat dari volume yang makin meningkat ya ada potensi lah besok dia coba naik lagi, targetnya mungkin ke 84 ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, tapi ini saham under 100, high risk, ya cut loss saja kalau dia tutupannya di bawah 77, bisa di 76 atau 75, dan target profit terdekat itu 84 sampai 88. Nah, risk rewardnya juga 1:1 kalau tertarik dengan BEX. Ya kemungkinan juga ada pola dead cat bone sebelum turun. Setahu saya ratio-nya tuh di 77 dan lagi dalam masa perdagangan. Nah, kalau dekat ini kan dekat dengan 77, berarti ini udah di price in untuk harga ratio-nya, harusnya ini bisa naik ya. Ya tinggal cut loss saja lah kalau dia turun dari 77 kalau mau coba spekulasi buy di harga sekarang. Target profit terdekat 84, 88, dan bagusnya lagi kalau BEX ini sudah confirm breakout 88 nih. Berarti dia bisa ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Ya ada menarik lah kalau saya lihat ya. Tapi kalau mau lebih aman, tunggu BEX ini di atas 88 aja. Karena dia akan naik lebih tinggi. Mendingan ketinggalan sebentar tapi lebih sedikit konfirmasi daripada beli di bawah. Bisa aja pola dead cat bone, tapi keuntungannya yang beli di daerah bawah kalau dia naik ke 88 sudah profit besar, 8,8%. Jadi seperti itu untuk BEX. Langsung saja ke saham terakhir, ada Wins yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,65% ke harga 151. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya Wins didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wins di area supportnya itu 150. Nah ya, jadi menarik juga untuk Wins diperhatikan besok dan hari Jumat ada peluang rebound. Kalau yang mau coba scalping atau pas trade ini menarik. Cut loss-nya di mana? Cut loss saja kalau Wins ini tutupnya di bawah 150 karena ada peluang dia ke 140 lagi. Kalau ke 140 itu nih 7%. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi ya silahkan. Tapi saya biasanya cut loss dulu kalau dia tutup di bawah 150. 2-3% saya cut loss dan target profitnya ya 160. Jadi seperti itu, menarik untuk Wins karena yang punya barang masih di dalam, tapi dia punya harga bawah ya. Apakah dibawa turun atau tetap dipertahankan di 150 dan besok dia rebound. Kalau dilihat dari volume yang meningkat dan koreksi 3 hari volume kecil, ini ada peluang naik besok. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu, dan yang pastinya jangan beli Wins di harga pucuk. Apalagi ngejar harga. Boleh ngejar harga untuk scalping dengan strategi tetap disiplin cut loss kalau balik arah. Biasanya kan pada nggak mau nih, sudah beli di atas, di pucuk, berharap naik lebih tinggi. Di bawah turun nggak mau cut loss, berharap bisa naik lagi. Ya susah juga. Ini lihat karakternya, dia sering membuat jarum atau ekor yang panjang dari area pucuk ke bawah. Jadi perlu hati-hati, mending belinya di bawah, biar di bawah naik. Kan dia jarang. Malahan dia dari bawah dibawa naikkan,
Jadi seperti itu. Untuk win cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus